ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMP 13 Palu. Yuk yuk. Bu, saya Nur Faiza Mukarramah Nasri, Bu, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Dulako. Ingin meminta izin sama Ibu untuk mewawancari Ibu, mungkin waktunya sekitar 15 sampai 10 menit, Bu. Iya. Boleh, Bu? Iya boleh, silakan. Pertama-tama mungkin saya mau nanya nama dulu, Ibu namanya siapa? Nama Ibu Nur Afiat SPD dari Prodi Bimbingan dari Guru BK. Guru BK Bimbingan Konseling kelas 8. Ya. Ibu sudah berapa lama jadi guru BK di sekolah ini, Bu? Kalau di sini baru 2 tahun karena saya pindahan dari SMP 10 dari 2016 di sana. Mungkin saya mulai masuk pertanyaan Ibu. Bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bidang bimbingan karir di sekolah? Proses bimbingan konseling di sekolah menengah pertama disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseling dan kebutuhan sekolah. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama persiapan atau preparing terdiri dari 1. Melakukan asesmen kebutuhan instrumen pengumpulan data yang kami gunakan IKMS atau identifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Yang kedua, aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, dan yang ketiga menetapkan dasar perencanaan layanan. Selanjutnya tahap kedua perencanaan atau designing. Dalam perencanaan program terdiri atas 2, penyusunan program tahunan dan program semester. Pertanyaan kedua Ibu, apa saja yang melandasi perencanaan BK Karir di sekolah ini? Menurut Dewi Ketut Soekardi, dasar-dasar atau pokok pikiran yang melandasi bimbingan karir di sekolah adalah: yang pertama, perkembangan anak didik, menentukan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, sebagian besar hidup manusia berlangsung dalam dunia kerja. Yang ketiga, bimbingan karir diperlukan agar menghasilkan tenaga, pembangunan yang cukup dan terampil dan melakukan pekerjaan untuk pembangunan. Yang keempat, bimbingan karir diperlukan didasarkan bahwa setiap pekerjaan atau jabatan menentukan persyaratan tertentu untuk melaksanakannya. Pekerjaan atau jabatan itu menentukan persyaratan-persyaratan tertentu dari individu-individu yang melaksanakannya. Terus yang kelima, bimbingan karir dilaksanakan di sekolah atas dasar kompleksitas masyarakat dan dunia kerja. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya itu, Bu, seperti apa pencarian data Ibu untuk mengetahui program apa yang pas untuk yang akan dibuat? Kalau yang pertama itu melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan di sini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Langkah-langkah awalnya, yang pertama mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Terus yang kedua, memiliki instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengimplementasi data hasil asesmen kebutuhan. Yang keempat, apa saja kendala yang Ibu hadapi saat menyusun perencanaan BK Karir yang Ibu lakukan? Dalam penyusunan perencanaan BK Karir tidak mengalami kendala karena penyusunan perencanaan BK Karir tersebut menggunakan panduan operasional atau pelayanan bimbingan konseling atau POP yang merupakan panduan di bawah naungan Pendikbud nomor 11 tahun 2014. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan BK Karir di SMP ini? Yang keberapa? Apa saja yang harus diperhatikan Ibu? Yang perlu diperhatikan, pemberian layanan karir sekolah dilakukan dengan bakat dan minat siswa sesuai dengan kemampuan dan melihat dari prestasi siswa. Saya masuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana sistem pengorganisasian di BK dalam melaksanakan program layanan BK Karir di sini? Organisasi layanan bimbingan dan karir di sekolah mengacu kepada organisasi bimbingan dan konseling di sekolah karena bimbingan karir merupakan
Salah satu bidang layanan bimbingan konseling. Pada hakikatnya perkembangan siswa atau konseling merupakan satu kesatuan untuk yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu siswa atau konseling. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah awal sebelum melaksanakan layanan bimbingan karir? Awalnya sebelum diadakan penyusunan bimbingan karir yang terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah persiapan dalam penyusunan program bimbingan karir. Persiapan penyusunan program bimbingan karir merupakan kegiatan yang dilakukan melalui berbagai bentuk untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan, dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah untuk melaksanakan program bimbingan karir. Persiapan tersebut, yang pertama studi kelayakan, yang kedua penyusunan program. Kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK sendiri membuat program BK? Setiap awal tahun ajaran baru. Setiap tahun. Apa saja faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan layanan pada bidang karir? Tersedianya jadwal yang terstruktur dan sistem bagi guru bimbingan dan konseling dalam pemberian bimbingan terhadap siswa, khususnya dalam pelayanan bimbingan karir. Program layanan karir apa saja yang dirancang untuk siswa di SMP 13 Palu ini? Jadi pelaksanaan program bimbingan karir dapat berupa layanan informasi, ceramah dari tokoh karir, membuat peta dunia kerja, pemahaman dunia kerja, orientasi dunia kerja, konseling karir, penempatan dan tindak lanjut evaluasi. Selanjutnya Ibu, apakah ada organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan layanan di bidang karir ini? Perorganisasian kegiatan bimbingan karir di sekolah memiliki peran penting dalam menunjukkan keberhasilan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi dalam bimbingan karir agar dapat tercipta koordinasi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, semua guru, personel sekolah, kepala sekolah, baik kepala sekolah, koordinator bimbingan konseling, guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi kesatuan cara bertindak dalam usaha memberikan layanan bimbingan konseling. Pertanyaan selanjutnya lagi Bu, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan layanan BK karir? Yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua siswa dan siswa. Semuanya terlibat ya Bu? Iya, terlibat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan sebagai koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajemen dalam mengimplementasi program layanan BK karir di sekolah? Koordinator bimbingan konseling adalah sebagai pelaksanaan utama yang mengkoordinasi seluruh kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi bukan hanya program layanan bimbingan karir saja, tetapi koordinator bimbingan konseling mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh dan pelaksanaan program layanan bimbingan konseling yang melibatkan guru, pembimbing, atau konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Iya, dalam pelaksanaan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal karena dilakukan sesuai dengan hasil asesmen dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pertanyaan selanjutnya Ibu, siapakah yang berhak merevisi pelayanan pelaksanaan ini? Seluruh guru bimbingan konseling dan koordinator bimbingan konseling berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program bimbingan konseling. Menurut Ibu, apakah program BK karir sudah berjalan dengan efektif? Program bimbingan karir sudah berjalan dengan efektif dengan terjalinnya kerjasama antara guru bimbingan konseling dengan orang tua siswa, seluruh siswa di sekolah, para ahli lain yang diperlukan dalam rangka ahli tangan kasus, dan berbagai lembaga serta pihak-pihak lain di masyarakat pada umumnya. Dan program bimbingan karir sudah berjalan dengan efektif, telah disusun dan dikembangkan secara maksimal serta disajikan profesional sesuai dengan hasil asesmennya. Selanjutnya, apakah
waktu yang tepat, kapankah waktu yang tepat untuk melakukan revisi program di sekolah ini? Di akhir tahun ajaran baru serta dilakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah? Apakah perlu dibenahi atau sudah tidak perlu dibenahi? Menurut saya di balik banyak kendala yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam program layanan bimbingan karir masih perlu dibenahi. Saya mengusahakan berbagai macam layanan bimbingan untuk menyampaikan informasi tentang karir kepada siswa-siswa khususnya kelas 9, yaitu dengan bimbingan di kelas, bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Walaupun tidak semua program dapat terlaksana, namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling pada siswa-siswa khususnya kelas 9. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang cukup menyinggung Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya. Ada adik UPS aku ingin wawancara adik. Boleh? Nah, kalau boleh tahu nama adik siapa dulu? Siapa tahu? Kelas berapa? 9A. Adik rencana mau tes bimbingan berapa? Ibu apa sih? Bimbingan bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ya. Nah, kalau boleh tahu, adik sudah dapat tidak bimbingan dari guru BK-nya? Ya, itu juga sekolah adiknya gimana?